Ada dua hal yang bisa membuat kamu menjadi pribadi yang suksesnya dalam hidup ini semakin cepat melesat. Yang pertama adalah senang, yang kedua adalah tenang. Kita bahas, mau yang mana dulu nih? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kita bahas senangnya dulu ya. Kenapa setiap orang yang senang dalam bekerja, maka karirnya akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan sukses? Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ketika bangun pagi, dia semangat untuk bisa memberikan yang terbaik pada siapapun yang dia temui saat bekerja. Saya bukan bilang pada pekerjaannya ya, karena banyak orang yang bilang bahwa fokusnya pada pekerjaannya. Kita sering lupa yang menghebatkan kita, yang menghebatkan kamu atulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang menghebatkan kita itu adalah manusia. Jadi sentuhlah manusia, bukan sentuh pegang ini bukan, bukan. Tapi sentuh perasaannya. Buat mereka menyukai keberadaan kamu dengan senang dalam bekerja. Jadi bukan hanya sekedar bekerja senang itu berarti kita wah senang mengerjakannya di depan laptop atau senang jadi sales marketing, jualan, senang dapat untung, bukan ke situ. Jangan pikirkan untungnya dulu. Jangan pikirkan apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Saat kita menjadi pribadi yang menyenangkan, karena senang ya, karena kita senang menghasilkan menyenangkan, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mengajak mereka untuk mengikuti apa yang diinginkan. Menghipnotis, aduh kalau kata hipnotis nanti saya disangka hipnotis ya, tukang hipnotis, bukan, saya nggak bisa. Belajar juga kayaknya nggak bisa. Tapi saya tahu caranya bagaimana kita mendapatkan perhatian dari lawan bicara sehingga orang tersebut mau mengikuti dalam hal-hal yang baik ya. Mengikuti apa yang kita inginkan. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tenang. Setiap masalah pasti muncul dalam pekerjaan, apapun pekerjaannya. Pasti ada hal yang kurang beres, yang tidak kita sukai, yang bikin jengkel, yang bikin marah, yang bikin panik, muncul semua. Nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan. Bagaimana kita menyikapinya, itu yang utama. Seseorang terlihat kualitas karakternya dari ketika dia sedang ada masalah dan menghadapinya. Sekali lagi ya, setiap orang kelihatan kualitas karakternya pada saat dia menghadapi masalah dan bagaimana dia menghadapinya. Bukan pada saat dia sedang menjadi yang terbaik, dipuja, lagi bagus, lagi keren. No. Itu adalah sebuah lapisan-lapisan yang membuat kita terlena. Tapi aslinya justru ketika masalah itu terjadi. Ya, cuman jangan masalah mulu hidupnya. Dan jangan cari masalah juga. Sebentar. Ini harus saya benarkan. Karena ada di beberapa seminar saya yang bilang, oh kalau gitu Mas Bram, saya mau cari masalah. Supaya saya kelihatan karakter pribadinya. Ini sering terjadi di era digital seperti sekarang ya guys. Banyak yang cari masalah biar viral. Pokoknya viral aja. Setelah followersnya banyak, habis itu jadi endorser. Nyari duit di YouTube. Enggak. Pamer-pamer itu tuh lagi banyak yang pamer-pamer itu apa? YouTube itu yang itulah yang plat dapat 100.000 subscribers gitu. Saya mah subscribersnya ya segitu aja. Nggak masalah. Karena hidup itu yang penting bukan angka. Subscribers bukan. Yang penting makna. Semoga kamu bisa mendapatkan makna dari apa yang saya sampaikan. Jadi intinya, ketika kita lagi tenang, kita bisa terlihat kualitas karakternya. Pengalaman saya nih, saya sempat bekerja di organizing committee untuk Formula E Jakarta. Tapi sekarang sudah tidak, sempat saya waktu itu. Nah, pada saat saya bekerja di sana, itu berbagai macam tantangan terjadi. Karena ternyata kontroversinya itu luar biasa. Apa pendapat kamu tentang Formula E Jakarta? Tulis di komen bawah. Ya, jadi pada saat saya bekerja di sana dulu ya, sekarang sudah tidak. Itu kontroversinya sama kayak sekarang. Ada yang bilang inilah, yang bilang itulah, yang komen beginilah, yang komen begitulah. Jadi kalau saya dengerin semua bisa sakit kepala. Belum media minta jawaban tertentu, belum dari pihak-pihak tertentu mempertanyakan sesuatu. Wah, dulu luar biasa. Sehingga kalau tidak menjawab dengan tenang ke media, ke pihak-pihak terkait,
maka informasi yang tersampaikan, karena saya di bidang informasi yang tersampaikan tidak akan bisa dimengerti. Mereka tidak tahu seberapa panik kita di dalam kalau kita tidak menunjukkannya. Dan kalau kita menunjukkan bicara panik, misalnya sih ditelepon sama wartawan gitu, Mas Bram, ini bagaimana ini? Sebenarnya sirkuitnya akan seperti apa? Ini sirkuitnya merusak kondisi di sana apa enggak? Gitu. Misalnya begitu pertanyaannya, misal ya. Terus tiba-tiba saya ragu-ragu nih jawabnya, panik. Iya saya rasa sih enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Tentunya akan membuat mereka tidak percaya pada apapun jawaban saya. Bayangkan tadi bilang, saya rasa akan begini ya, kayaknya. Masa seseorang yang bekerja di organisasi tersebut, ya organizing komite di Formula E, menjawabnya, saya rasa, saya kira, kan jadi tidak dipercaya atau kurang dipercaya. Padahal itu muncul karena saya panik, ya kan? Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah hal yang tidak kita duga adalah tenang. Beberapa waktu yang lalu ada webinar, ya saya ada webinar, ada pertanyaan di sana, gimana caranya untuk bisa tampil lebih maksimal? Kalau ada orang yang bertanya, teman-teman, pastikan kamu mendengar untuk mengerti sebelum mendengar untuk menjawab. Ya, kalau ada pertanyaan, pastikan kamu mendengar untuk mengerti sebelum mendengar untuk menjawab. Jadi saya perhatikan dulu orang ini, cara bicaranya, bahasa tubuhnya, dan terlihat bahwa dia tegang. Karena kemarin saya webinar itu menjadi juri sebuah kompetisi komunikasi. Dan dia memang tegang. Itu yang membuat dia tampilnya tidak maksimal. Pinter, tekniknya tinggi, keren, visualnya juga bagus, ngomongnya juga sebenarnya lancar, tapi tidak tenang. Tidak tenang itu bukan berarti tidak lancar. Ada orang-orang yang tidak tenang, ngomongnya tetap bisa lancar, tapi kelihatan dari permainan intonasinya yang kurang bermain, ekspresi wajahnya yang kurang tersenyum, bahasa tubuhnya yang kurang terlihat. Karena tidak maksimal. Jadi tidak tenang, padahal ketenangan diperlukan agar kita percaya dalam pekerjaan apapun. Ketika kamu berangkat ke kantor, ketemu dengan bos, ketemu dengan bawahan, teman-teman, klien, ketika kamu tampilnya tidak tenang, mereka pun gelisah. Dan orang-orang yang gelisah tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi ketika kamu sedang berpikirnya ke sana kemari, akhirnya kamu ngomongnya tidak tenang, lawan bicara pun sama. Walaupun ya mereka sebenarnya mengerti apa yang kamu katakan, tapi tidak nyambung rasanya. Sehingga ketika kamu mencoba menjual sesuatu, mereka hanya bisa fokus di awal-awal atau kemudian tidak mengerti lagi pada apa yang kamu sampaikan. Ketika lagi presentasi tidak tenang, materinya bagus, presentasi juga bagus, tapi ngomongnya tegang. Hasilnya apa? Audiens pun ikut tegang. Sehingga dua hal ini teman-teman, senang dan tenang adalah sesuatu yang harus kita jadikan kebiasaan dalam sehari-hari. Ketika bertemu dengan orang, ketika berangkat ke kantor, datanglah dengan senang, bertemulah dengan senang, sehingga terlihat penggunaan nadanya. Oh, saya harus ingatkan lagi, senang itu bisa dibuat-buat. Jadi hati-hati ketika kamu membuat-buat diri kamu atau pura-pura senang. Ya memang kalau sudah ahli dari pura-pura senang, ya nggak kelihatan nih, lama-lama bisa senang betulan. Tapi kalau belum, kamu pura-pura senang, terlihat oleh lawan bicara, malah hasilnya membuat kamu terlihat aneh. Atau malah kurang dipercaya, karena kurang maksimal. Pura-pura senang, senyumnya ditarik, dipaksakan, ngomongnya nadanya tiba-tiba loncat naik tinggi, turun, nggak teratur gitu. Jadi senang yang sepenuh hati, yang tulus. Senang yang tulus itu membuat kamu lebih ramah, lebih nyaman bicara, dan lebih nikmat untuk diajak berkomunikasi. Senang. Yang berikutnya adalah dalam kesenangan itu kamu tenang ketika menjelaskan, bahkan ketika kamu mendapatkan serangan, mendapatkan kritik, ada masalah, ada kejadian yang tidak diinginkan, tenang, berpikir tenang. Jangan pernah membuat sebuah keputusan ketika kamu sedang panik atau ketika kamu terburu-buru. Itu biasanya menghasilkan keputusan-keputusan yang kurang maksimal. Jadi ketika itu terjadi, tenangkan diri. Gimana caranya menenangkan diri? Ada beberapa hal. Setiap orang punya tekniknya masing-masing. Ada orang yang suka menyendiri. Nggak apa-apa. Ini beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang suka menyendiri, ada yang
beribadah dulu, baik sekali. Ada yang ngobrol. Ada beberapa orang yang justru mendapatkan ketenangan ketika dia ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan sahabatnya, ngobrol dengan pasangannya, atau cuman sekedar didampingi. Misalnya ada beberapa orang yang selalu datang bersama dengan rekan kerjanya. Jadi ketika dia presentasi harus ada orang tersebut, ada asistennya, atau ada siapa yang diajak. Nah, itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Beda-beda setiap orang. Dengan ketenangan tersebut, maka kita lebih mudah untuk mengatur apa yang keluar dari mulut. Hati-hati, karena ketika kata sudah terucap, tidak semua bisa ditarik kembali, apalagi yang sudah menyakiti rasa orang lain. Sehingga ketika kita bicara, pastikan yang kita ucapkan sesuatu yang mendamaikan, menenangkan, tapi sekaligus memberikan pengertian kepada lawan bicara. Mendamaikan, menenangkan, dan memberikan pengertian kepada lawan bicara, sehingga kita menjadi orang yang lebih mudah dipercaya, disukai, dan apapun yang kita kerjakan, hasilnya bisa maksimal. Semua itu harus dilakukan sepenuh hati dan tentunya dalam motivasi yang tinggi, karena saya selalu percaya bahwa ketika kita sudah termotivasi, maka hidup akan lebih berarti. Saya Hilbram Dunar.